Gara-gara ini kita hampir ketinggalan kapal. Dari kota Palembang, OTW liburan ke Bandung, berangkat tengah malam, menempuh perjalanan darat hingga 18 jam lamanya. Hai, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Ceritanya, malam ini sekitar jam 11 Nazra baru bangun tidur. Karena tadi Nazra itu tidurnya cepet, habis maghrib dia langsung tidur. Dan sekarang tepat jam 11 malam dia itu kebangun. Kayak ngerti aja, kalau hari ini, tepatnya malam ini nih, kita akan melakukan perjalanan yang panjang sekali, yaitu OTW Bandung. Yeay, akhirnya sekian lama kita baru sempet lagi liburan. Dan kayaknya anak ini seneng banget. Nah itu suami aku masih tidur, sengaja banget. Habis maghrib tadi aku langsung suruh tidur cepet gitu. Ceritanya buat nabung tidur gitu. Iya, karena nanti suami yang bakal nyupir mobilnya dan gak ada supir serep. Kan kasihan kalau belum tidur sama sekali. Mana kita perjalanannya lumayan panjang, jadi butuh waktu lama banget buat nyetir. Kalau nggak tidur dulu, takutnya pas nyetir nanti ngantuk di tolnya. Walaupun kita juga akan banyak berhenti gitu buat istirahat di rest area. Oke, setelah ini aku mau ngasih Nazra makan dulu. Karena nggak mungkin banget di jalan nanti Nazra langsung bisa tidur. Ya, mengingat tadi udah lumayan lama dan nyenyak banget tidurnya. Dan kelihatan banget sekarang matanya itu seger gitu. Jadi biar tengah malam ini Nazra nggak kelaparan di jalan, aku kasih makan dulu aja di rumah sebelum berangkat. Biar perutnya kenyang dan anteng. Karena nanti kalau udah di jalan baru mau makan bakal kebayangkan ribetnya. Sedangkan nanti aku sendiri mau fokus ngerekam gitu. Oke, setelah aku kasih makan Nazranya tadi. Dan lanjut, ini kita udah siap-siap mau berangkat. Tapi sebelumnya tadi kita berdoa dulu sama-sama. Karena kan ini perjalanan panjang bang. Supaya perjalanan kita diperlancar dan selamat sampai tujuan. Sampai kita balik lagi nih ke rumah ini. Intinya di setiap perjalanan harus ada doa yang mengiringi. Baiklah, setelah semua udah kita pastikan aman, mulai dari lampu-lampu, colokan-colokan, pokoknya perlistrikan gitu, semua kompor itu udah harus dipastiin aman. Dan jangan lupa kunci semua pintu dan jendela-jendela sampai ke pagar-pagarnya. Sumpah ini sih benar-benar ribet, repot, riuh, dan rempong banget. Tapi tetap happy karena kita mau liburan. Dan yang paling penting nomor satu itu keamanan. Karena kali ini kita bakal lumayan lama ninggalin rumah, kurang lebih 1 mingguan gitu. Jadi wajar ya, persiapannya lumayan banyak dan Oke, setelah semuanya kelar, bismillah kita berangkat. Sebentar, karena kita perginya itu tengah malam, udah kayak mau maling aja. Sekitar jam 1-an gitu, jadi pagar kompleks udah dikunci sama sapamnya. Dan untung aja sapamnya masih mau bukain pelangnya dengan sangat ramah loh buat kita lewat. Padahal tadi kata ayah aku, bapak sapamnya itu udah tidur pules banget. Jadi nggak enakan ya, harus tiba-tiba kebangun gara-gara kita. Ya tapi mau gimana lagi, nggak ada jalan lain tuh. Maaf ya Pak, dan makasih banyak udah mau bukain pelangnya. Nah, ini kita udah di jalan kotanya. Bisa dilihat ya guys, ini jalannya sepi banget. Ya iyalah jam 1 malam. Ya tapi emang ini sih tujuan kita berangkat malam-malam, biar jalan tuh sepi gini, jadi nggak kena macet deh. By the way, ini itu udah jalannya sepi, mana mau hujan lagi. Dari langit suaranya udah geluduk-geluduk dan kilat-kilat gitu guys. Karena ini tengah malam, jadi kita main terobos aja lampu merahnya. Nggak ada lampu merah deh, yang ada lampu kuning. Tapi kita harus tetap hati-hati ya. Walaupun jalannya itu sepi banget, tapi kita tetap berjalan dengan kecepatan normal ya guys. Nggak boleh ngebut-ngebut banget, apalagi kebut-kebutan. Karena dimanapun dan apapun kondisinya, keselamatan adalah yang utama. Apalagi mau perjalanan jauh kayak gini dan bawa orang tua serta anak kecil, jadi itu harus difikirkan baik-baik. Nah, ini kita udah mau ngelewatin jembatan Amperanya. Bisa dilihat tuh jam Amperanya jam 1 malam. Ya ampun, seumur-umur tinggal di Palembang gak pernah aku tuh ngelewatin Ampera selarut ini guys. By the way, tapi karena sepi gini Ampera kayak lebih cantik dan indah gitu loh. Apa karena bawaan ngantuk ya? Iya sih, sebenarnya aku itu udah mulai ngantuk karena dari sore sama sekali belum tidur. Mana harus beres-beres dan prepare semua barang yang harus dibawa dan mastiin semua barang penting gak ada yang ketinggalan. Karena saking sibuknya aku beres-beres sampai aku itu kelupaan isi saldo tolnya guys. Ya ampun. Ceritanya itu kemarin aku itu cuma beli kartunya aja. Pas mau isi saldo di mana-mana gak ada. Bahkan semua toko merah, toko biru yang terdekat di daerah aku itu
kosong semua. Udah coba mau isi pakai aplikasi juga lagi nggak bisa, mungkin emang lagi gangguan pada saat itu. Jadi aku pikir nanti aja, sampai-sampai kelupaan dan berharap ini semoga sebelum masuk tolnya masih ada pos-pos yang jual saldo tol gitu. Nah, tadi itu kita berhenti sebentar buat gantiin pampers Nazra. Belum apa-apa, Nazra udah BAB aja. Ya gini, kalau ngajak anak kecil perjalanan jauh, harus siap dengan segala kerempongannya. Bunda-bunda pasti udah paham lah ya. Nah, kalau udah ketemu jembatan yang tadi itu, artinya kita udah deket sama pintu tolnya. Di sini aku itu berharap banget sebelum masuk tol ada yang jual saldo tol gitu. Dan syukurnya masih ada, bahkan lumayan banyak warung atau toko yang buka selarut ini. Oke, ini kita lagi berhenti sebentar di salah satu warung buat isi saldo kartu tolnya. Karena Nazra nggak mau ditinggal, mana lagi hujan deres banget. Nggak mungkin aku yang keluar hujan-hujan ngajak Nazra, jadi aku minta tolong adik aku yang turun buat isiin saldonya. Itu saking deresnya hujannya, sampai-sampai dipayungin sama ayah aku. Nah, setelah itu kita lanjut jalan lagi. Oke, di sini kita udah mulai masuk tolnya. Dan nama tolnya itu gerbang tol Keramasan ya guys. Dan untuk masuk gerbang tol Keramasan ini kita udah mulai dikenain tarif ya. Nah, untuk tarifnya itu bisa dilihat dari sini, yaitu sebesar Rp50.000. By the way guys, ini hujannya Masya Allah datang silih berganti gitu. Kadang sedikit reda, tiba-tiba deres lagi, gitu aja terus sampai aku ketiduran. Seingat aku terakhir hujannya itu belum juga berhenti sampai aku ketiduran, karena aku itu udah benar-benar ngantuk berat, dan ini udah sekitar jam 2 lewat gitu. Alhamdulillah Nazra juga udah tidur sambil aku pangku, tapi sebelum aku tidur aku bilang ke suami, kalau ngantuk jangan dipaksain nyetirnya. Kita berhenti aja di rest area buat kamunya istirahat. Nah, inilah pemandangan di waktu subuhnya. Ini itu sekitar jam 5 lewat sedikit gitu, aku lupa lewatnya berapa. Oh iya, semalam kita sempat berhenti bentar di rest areanya karena suami aku ngantuk, jadi tidur dan istirahat sebentar. Karena aku benar-benar ngantuk, jadi nggak sempat buat ngerekam. Dan tiba-tiba aku bangun udah di jalan lagi. Dan udah hampir pagi gini langitnya. Masya Allah, sunrise-nya indah banget ya. Balik lagi ke cerita ya. Terakhir aku itu kebangun pas kita ngeres buat istirahat sholat subuh, dan itu pas banget azan subuh sekitar jam 4:30 gitu. Nah, pas di mobil itu aku lanjut ketiduran lagi sekitar setengah jaman kalau nggak salah, dan ketika bangun Masya Allah udah pagi. Dan ini tandanya kita hampir sampai di gerbang tol Bakahuninya. By the way, ini Nazra masih bobo. Nah, kelihatan dari sini ya guys, gerbang tolnya udah hampir deket nih. Dan artinya juga kita udah deket banget sama pelabuhannya. Sebelum keluar dari gerbang tolnya, kita dikenakan tarif sebesar Rp360.000. Jadi total tarif ruas tol Keramasan sampai Bakahuni ini yaitu Rp410.000. Oke, jadi dari sini aku udah mulai mau beli tiket kapalnya melalui aplikasi gitu. Tapi sebenarnya udah telat banget sih. Jadi karena itu, nah disinilah kepanikan kita dimulai. Mungkin karena jarak udah terlalu deket, apa gimana aku juga kurang ngerti. Setelah kita keluar daerah tol dan coba menjauh dari pelabuhan tetap aja nggak bisa. Karena ini juga pengalaman pertama kita pesen tiket kapal melalui aplikasi kayak gini. Jadi benar-benar belum ada pengalaman harus gimana. Sedangkan kita mau ambil penyeberangan pagi ini dan sekitar 20 menit lagi kapal berangkat. Sedangkan kita belum beli tiket sama sekali. Dan karena nggak mau ambil resiko, akhirnya kita beli tiket di salah satu toko yang alhamdulillahnya udah buka. Dan kita langsung bisa beli tiket untuk penyeberangan pagi ini. Karena kalau kita telat sedikit aja, kita harus ikut kapal di jam selanjutnya, yang artinya kita harus nunggu sekitar 2-3 jaman lagi. Sayang banget kan, sedangkan kita udah buru-buruin buat ikut penyeberangan pagi ini untuk mempercepat perjalanan. Oke, setelah beli tiket tadi, kita langsung buru-buru OTW ke pelabuhan, takutnya telat dan benar-benar ketinggalan kapal. Karena jamnya udah benar-benar mepet, telat sedikit aja tiketnya bakal hangus. Oh iya, aku lupa kasih tahu kita itu ambil penyeberangan di jam 7 pagi karena alhamdulillahnya kita keluar tol Bakahuni sekitar jam 6 pagian. Dan ini kita ambil kapal yang ekspres. Oke, lanjut dengerin aku ngoceh lagi ya. Alhamdulillah kita nggak telat, tapi tetap deg-degan banget semobil karena jamnya itu benar-benar mepet gitu. By the way, aku udah ngoceh sekitar 10 menitan ya. Kerasa nggak sih? Oke, aku paham banget kalian udah pasti capek dengerinnya ya. Jadi, sebentar lagi aku akan nyudahin video ini. Nggak lama kok, bentar lagi. Beneran bentar lagi. Tapi sebelum itu, temenin kita masukin mobilnya ini ke dalam kapal dulu yuk.
Oh alah, gimana itu masukin? Oke, balik lagi ke video ya, karena udah lumayan banyak yang ngantri dan kita termasuk mobil paling belakang, jadi ya kayak gini. Harus sedikit bersabar menunggu giliran naik. Oh iya, lagi-lagi pagi ini hujan kembali guys. Nah di sini satu persatu mobil udah mulai naik ke atas buat masuk ke dalam kapal. Sebentar lagi giliran kita nih. Tapi sebelum itu kita harus nyerahin tiketnya dulu ke petugasnya kayak gini. Kemudian baru deh kita lanjut naik ke atas. Sumpah ini bener-bener sangat menegangkan, takut jatuh gitu. Mana tinggi banget dan harus ngebut nanjaknya. Ditambah jembatannya bergerigi gitu jalannya, jadi getarannya lumayan kuat guys. Dan alhamdulillah akhirnya kita sampai di atas dan masuk ke dalam kapal dengan aman dan selamat. Untung suasana kapalnya nggak terlalu padat parkirannya, jadi masih agak lega gitu. Ini kita mau parkirin mobilnya dulu biar rapi. Setelah parkir rencananya kita langsung mau naik ke atas kapalnya buat istirahat di dalam. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu ya cerita perjalanannya. Nanti akan aku lanjut ceritanya di video selanjutnya. Karena nggak mungkin banget aku gabungin dalam satu video, karena akan bener-bener panjang dan pastinya membosankan. Oke, nanti kita lanjut di part selanjutnya ya.